Selamat pagi Rizky. Pagi Bu. Yang lain belum pada masuk ya? Kita tunggu dulu ya. Siap Bu. Rizky, ibu mau tanya, kalau biasanya kalau belajar matematika kalian sambil nulis juga atau hanya mendengarkan saja? Biasanya sih kalau di online mah sambil mendengarkan gitu. Soalnya kalau misalkan sambil nulis, kadang ya kadang sih emang nggak ada alat tulisnya kalau saya pribadi mah gitu. Yang emang sama Bu Ina emang jadi kita itu dikirim materi, bukan dikirim ya, dijelaskan materi gitu, terus sambil praktek. Oke, terima kasih Rizky. Ini karena waktunya sudah lewat lebih dari 5 menit, kita mulai saja ya. Siap Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Rizky. Perkenalkan, nama Ibu Afifah. Ibu saat ini sedang melaksanakan PPL di SLBNA Kota Bandung. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematika. Sebelumnya, masih ingat nggak materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Ina, materi sebelumnya? Rangkaian, median, dan modus. Oh, ya. Nah, sekarang hari ini kita akan belajar tentang pecahan. Nah, materi hari ini yakni operasi hitung penjumlahan bentuk pecahan biasa. Nah, yang kedua menyelesaikan masalah operasi hitung penjumlahan bentuk pecahan biasa. Tujuan dari pembelajaran hari ini yakni agar siswa dapat memahami operasi hitung penjumlahan bentuk pecahan biasa dengan baik. Yang kedua, siswa mampu menyelesaikan masalah operasi hitung penjumlahan bentuk pecahan biasa dengan tepat. Nah, jadi selama pembelajaran nanti, Ibu akan menjelaskan materi tentang pecahan dan operasi hitung penjumlahan. Dan juga selama pembelajaran ini, nanti Ibu akan melaksanakan penilaian. Penilaiannya itu ada 3, yakni penilaian sikap, penilaian keterampilan, dan penilaian pengetahuan. Jadi selama pembelajaran ini kalian sama Ibu dinilai sikap, pengetahuan, dan juga keterampilannya. Oh iya, Ibu mau tanya, Rizky masih ingat nggak apa sih itu pecahan? Pecahan itu saya lupa lagi sih, tapi kalau seingat saya itu yang per-peran gitu ya Bu, yang berapa per berapa atau berapa koma berapa. Ya, pecahan itu bentuknya mungkin pernah dengar kayak 1/2, 1/3. Nah, itu kan bentuk pecahan ya. Nah, jadi pecahan itu merupakan bagian-bagian dari sesuatu yang utuh. Jadi misalnya kalau ada roti, ada sebuah roti, kemudian dibagi menjadi 2. Nah, kedua bagian tersebut disebut A dan B. Nah, bagian A ini merupakan bagian dari roti, begitupun dengan B yang merupakan bagian dari roti. Oh iya, masih ingat nggak kalau pecahan kan ada 2 nih, ada yang misalnya 1/2. Nah, 1 itu disebut apa? Pembilang itu kan satu. Ya. Ya, misalnya 1/2, berarti kalau 1 itu pembilangnya dan 2 itu penyebutnya. Nah, dalam operasi hitung penjumlahan pecahan biasa itu sebelumnya harus disamakan dulu penyebutnya. Jadi, kalau misalnya ada pecahan 1/3 ditambah 1/3.
Dari kedua pecahan tersebut kan penyebutnya sudah sama. Karena penyebutnya sudah sama, berarti kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. Tadi penyebutnya kan 3. Pembilangnya berarti 1 ditambah 1. Jadi 2. 2/3. Seperti itu. Nah, sekarang ada yang masih bingung nggak, Rizky? Sudah mulai. Coba sekarang kalau misalnya Ibu minta Rizky untuk menjawab soal ini, boleh ya? Soalnya 1/5 ditambah 2/5. Nah, coba sama Rizky dijelaskan 3/5. dulu ya. Dijelaskan caranya ya. Caranya itu 1/5 tambah 2/5, karena penyebutnya sama per 5, Ya. jadi yang dijumlahkan hanya pembilangnya saja. 1 tambah 2 sama dengan 3. Ya, udah bisa ya. Kalau misalnya ada lagi nih pecahan biasa tetapi penyebutnya tidak sama. Misalnya ya, 1/4 ditambah 2/3. Nah, penyebutnya kan berbeda, 4 dan 3. Maka kita harus mengubah dulu bentuk penyebutnya ini menjadi sama. Caranya, kita mencari kelipatan dari penyebut 4 dan 3 ini. Rizky bisa cari kan agar penyebutnya sama 4 dan 3 ini, maka diubah menjadi berapa? Ya, 12. Jadi kelipatan 3 dan 4 ini yang sama adalah 12. Maka penyebutnya disamakan menjadi 12. Nah, karena penyebutnya akan disamakan menjadi 12, maka kita ambil pecahan yang pertama dulu ya, yang 1/4. Nah, pecahan 1/4 kita ubah penyebutnya menjadi 12. Maka 12 dibagi penyebut pecahan 1/4. 4. Berarti 12 dibagi 4. 12 dibagi 4 itu 3. Kemudian dikalikan pembilangnya, yakni 1. Berarti 3 dikalikan 1, maka hasilnya 3. Nah, jadi pecahannya bentuknya menjadi 3/12. Nah, selanjutnya pecahan 2/3. Kita samakan menjadi 12 ya penyebutnya. Berarti 12 dibagi penyebut dari pecahan 2/3, yakni 3. 12 dibagi 3 hasilnya 4. Kemudian dikalikan pembilangnya. Pembilang dari 2/3 yakni 2. Berarti 4 dikalikan 2, maka hasilnya 8. Berarti pecahannya menjadi 8/12. Sehingga pecahannya
menjadi 3 per 12 ditambah 8 per 12 sama dengan 3 ditambah 8 sama dengan 11. Karena penyebutnya sudah sama 12, berarti ditulis penyebutnya 12. Maka hasilnya 11 per 12. Rizky sudah paham belum? Sedikit paham, Bu. Ada yang bingung atau butuh penjelasan lagi? Mungkin belum, Bu. Oke, kalau belum, Ibu mau memberitahukan cara yang satu lagi. Jadi, kalau penyebutnya berbeda, ini ada dua cara selain tadi mencari kelipatannya, kita juga bisa mengalihkan kedua penyebut dari soal tersebut. Jadi, misalnya, masih soal yang tadi ya, 1/4 ditambah 2/3. Cara yang kedua, kita bisa mengalihkan kedua penyebut dari pecahan tersebut. Nah, 1/4 tambah 2/3. Penyebutnya kan 4 dan 3. Maka 4 dikali 3 hasilnya 12. Jadi untuk menyamakan penyebutnya, kita bisa mengalihkan kedua penyebut dari soal pecahan tadi. 4 dikali 3 sama dengan 12. Nah, 12 ini merupakan penyebut yang disamakan dari kedua pecahan tersebut. Nah, selanjutnya kita mengalihkan secara silang pembilang 1/4. Pembilang dari 1/4 yakni 1 dikalikan dengan penyebut dari 2/3 yakni 3. Maka pembilang 1 dikalikan dengan penyebut 3, hasilnya adalah 3. Sehingga pecahannya menjadi 3 per 12. Kemudian kita kalikan secara silang pembilang dari 2/3 yakni 2 dikalikan dengan penyebut 1/4 yakni 4. Maka 2 dikali 4 sama dengan 8. Nah, sehingga pecahannya menjadi 8 per 12. Nah, maka pecahannya ditulisnya menjadi 3 per 12 ditambah 8 per 12 sama dengan 11 per 12. Jadi, pecahan 1/4 karena sudah disamakan penyebutnya menjadi 12, maka berubah menjadi 3 per 12. Dan pecahan 2/3 disamakan penyebutnya menjadi 12, maka pecahannya
menjadi 8 per 12. Rizky, ada yang mau ditanyakan nggak? Belum, Bu. Nah, jadi untuk operasi hitung penjumlahan dalam bentuk pecahan biasa ini, kita pertama harus menyamakan dulu penyebutnya. Nah, kalau penyebutnya sudah sama, berarti tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. Penyebutnya tetap. Dan yang kedua, jika pecahan tersebut penyebutnya tidak sama, maka kita harus menyamakan dulu penyebutnya. Caranya bisa dengan mencari nilai kelipatannya atau dengan mengalihkan kedua penyebut dari masing-masing pecahan sehingga nilai penyebut kedua pecahan tersebut sama. Nah, kalian bisa memilih kedua cara tersebut. Bisa mencari kelipatannya atau mungkin kalian lebih suka menyelesaikan dengan mengalihkan kedua penyebut tersebut. Nah, jadi meskipun caranya berbeda, dengan ada yang mengalihkan penyebutnya, ada yang mencari kelipatannya, tetapi hasilnya tetap sama. Nah, sekarang kita coba selesaikan soal yang satu ini ya. Soalnya yang pertama, 1 per 6 ditambah 4 per 6. Nah, coba sama Rizky dijelaskan ya caranya. Caranya, karena penyebutnya sama, jadi hanya pembilangnya yang dijumlahkan. Jadi hasilnya 5 per 6. Ya, benar. Karena penyebutnya sudah sama, kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. Dan hasilnya 5 per 6. Coba yang kedua. 2 per 8 ditambah 1 per 4. Caranya, 4 kalikan dengan 8, penyebutnya dikalikan. Hasilnya 32. Lalu, boleh diulang tadi soalnya? Ya, jadi 4 per 8 ditambah 2 per 4. Itu kan ya? Dua atau satu, Bu? Oh, sebentar, Ibu salah lihat soal bentar. Berarti 4 dikalikan. Ini soalnya ganti aja deh. Ibu salah lihat tadi soalnya. Jadi 4 per 8 ditambah 2 per 4. Itu aja. Caranya, 4 kalikan
dengan penyebut pertama. Berarti 2 kali 8, hasilnya 16 juga. 16 per 32 ditambah 16 per 32, hasilnya 32 per 32. Ya, hasilnya 32 per 32. 32 per 32 itu sama dengan nilai 1. Oh ya, ini ada Raka ya. Raka baru masuk ya. Selamat pagi, Raka. Pagi, Bu. Iya, tadi Ibu sudah memulai pembelajaran terlebih dahulu. Ibu mau menjelaskan lagi ya. Jadi, materi pembelajaran matematika hari ini tentang operasi hitung, penjumlahan, bentuk pecahan biasa. Nah, tujuannya agar kamu bisa memahami operasi hitung, penjumlahan, bentuk pecahan biasa, dan mampu menyelesaikan masalah operasi hitung, penjumlahan, bentuk pecahan biasa. Kalau Raka, tahu nggak apa sih itu pecahan? Yang saya tahu pecahan itu ada pecahan desimal sama pecahan biasa. Ya, hari ini kan kita belajar pecahan biasa. Jadi, bisa jelasin nggak, kamu tahu menurut kamu pecahan biasa itu kayak apa sih? Pecahan biasa itu kalau hasilnya tuh nggak ada komanya. Ya, misalnya bentuknya seperti apa coba? 4/8, 2/4. Ya, itu ya. Jadi kalau pecahan biasa juga kan ada pembilang dan ada penyebut. Nah, pembilang itu yang di atas, sedangkan penyebut itu yang di bawah. Jadi hari ini kan kita belajar tentang penjumlahan pecahan. Nah, penjumlahan pecahan ini ada 2 macam. Ada penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama, dan ada juga pecahan dengan penyebut yang tidak sama. Rizky mau mencoba nggak menjelaskan kepada Raka? Tadi kita belajar tentang penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama. Siap, Bu. Kalau dengan penyebut yang sama, dengan contoh misalkan 1/6 ditambah 3/6, dikarenakan penyebutnya sama-sama 6, jadi penyebutnya tidak usah dijumlahkan. Yang dijumlahkan hanya pembilangnya, yaitu 1 tambah 3 tadi hasilnya 4. Jadi hasil dari penjumlahan tadi adalah 4/6. Ya, terima kasih Rizky. Raka sudah paham belum? Paham, Bu. Oh, Rizky keluar ya. Sekarang Ibu mau memberikan soal nih ya. Kamu bisa, Rizky masuk. Coba Rizky bisa tolong buatkan soal penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama. Nanti Raka mencoba untuk menyelesaikan soal tersebut ya. Jadi saya memberi soal apa gitu, Bu? Iya, memberi soal saja. 2/6 tambah 2/6. Berapa? Kurang jelas. 2/6 ditambahkan dengan 2/6. 4/6.
Jawabannya betul tidak, Rizky? Betul. Nah, ya, jadi karena soal tadi kedua pecahan itu kan penyebutnya sudah sama, berarti kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. Nah, kalau misalnya kita mendapatkan soal pecahan dengan penyebut yang tidak sama, maka kita harus menyamakan penyebutnya dulu dari kedua pecahan tadi. Bisa dengan mencari nilai kelipatannya, kelipatan dari kedua penyebut pecahan tersebut, atau dengan mengalihkan kedua penyebut pecahan dari kita bisa mengalihkan kedua penyebut dari masing-masing pecahan sehingga nilai penyebut kedua pecahan tersebut menjadi sama. Coba kita pecahkan soal ini ya. 1/4 ditambah 2/3. Coba Raka, kita samakan penyebutnya dulu ya. Jadi untuk menyamakan penyebut, jadi 1/4 ditambah 2/3. Kita samakan penyebutnya. Misalnya mau dengan cara mencari kelipatannya. Kelipatan dari 4 dan kelipatan dari 3. Kita cari yang sama. Dan hasilnya adalah 12. Jadi 12 itu kelipatan 3 dari 4 dan kelipatan 4 dari 3. Nah, jadi karena penyebutnya sudah sama, yakni 12, maka pecahan 1/4 kita ubah penyebutnya menjadi 12. Maka 12 dibagi 4, kemudian dikalikan pembilangnya 1. 12 dibagi 4, hasilnya 3. 3 dikali pembilangnya dari pecahan 1/4, yakni 1, maka hasilnya 3. Berarti pecahannya menjadi 3/12. Nah, untuk pecahan yang selanjutnya juga sama, yang pecahan yang kedua, 2/3. Kita ubah penyebutnya menjadi 12. Maka 12 dibagi 3, kemudian dikalikan 2, maka hasilnya adalah 8. Berarti pecahannya menjadi 8/12. Sehingga bentuk pecahannya 3/12 ditambah 8/12 sama dengan 11/12. Nah, itu tadi cara yang pertama itu dengan mencari kelipatannya. Nah, Rizky kan tadi sudah mengetahui juga tuh cara yang kedua, yakni dengan mengalihkan kedua penyebut tersebut. Rizky bisa nggak jelasin ke Raka gimana sih cara menyelesaikan soal tersebut dengan mengalihkan kedua penyebut masing-masing pecahan? Siap, Bu. Contoh soal 1/2 ditambah 2/1. Ulangi. 1/2 ditambah 2/3. 3-nya kalikan dengan 2 karena 3 dan 2 sama-sama penyebut. 3 dikali 2 sama dengan 6. Setelah itu
pembilang pertama yaitu 1 kalikan dengan penyebut kedua itu 3. Berarti 1 kali 3 sama dengan 3. Kemudian pembilang kedua kalikan dengan penyebut pertama itu 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Berarti hasilnya adalah tadi 2 ditambah Sepertinya Rizky agak terputus ya. Jadi ibu mau jelasin lagi nih. Misalnya tadi 1/2 ditambah 2/3. Jadi kita kalikan dulu penyebut dari pecahan yang pertama dan pecahan yang kedua. 1/2 ditambah 2/3. Penyebut yang pertama 2. Nah, penyebut yang kedua adalah 3. Berarti 2 dikali 3. Hasilnya 6. Maka 6 merupakan penyebut untuk 2 pecahan yang tadi. Selanjutnya, kita kalikan silang antara pembilang 1/2 dengan penyebut 2/3. Pembilang 1/2 1. Penyebut dari 2/3 3. Berarti 1 dikali 3. 1 dikali 3 hasilnya 3. Maka pecahan yang pertama bentuknya menjadi 3/6. Nah, sekarang yang pecahan yang kedua. Pembilang dari pecahan kedua dikalikan dengan penyebut pecahan yang pertama. Pembilang dari pecahan yang kedua 2/3 pembilangnya adalah 2. Dikalikan dengan penyebut pecahan yang pertama 1/2. Penyebutnya 2. Maka 2 dikali 2 hasilnya 4. Berarti 4/6. Nah, karena penyebutnya sudah sama, kita tinggal menjumlahkan dari pembilangnya saja. Berarti 3/6 ditambah 4/6 sama dengan 3 ditambah 4 7. Berarti 7/6. Hasilnya adalah 7/6. Nah, sekarang oh ya, Raka mungkin ada yang masih bingung nggak? Halo Raka, ada yang mau ditanyakan? Iya Bu. Ada yang masih bingung nggak? Atau mau nanya, ada yang kurang paham gitu, butuh penjelasan lagi? Paham Bu, meskipun keputus-putus tapi ya paham. Oke, coba Raka menyelesaikan soal dari Rizky deh. Coba Rizky berikan soal penjumlahan dengan penyebut yang berbeda. Nanti Raka mencoba menyelesaikan soal tersebut. 1/3 ditambah 3/4.
Gimana Ki? Kurang jelas Ki, istilahnya nggak ada sinyal. Saya tulisin di channel musik saja. Tulisin aja, tulisin. Itu kok soalnya. Satu per tiga tambah 2/2. Caranya cara yang kedua, ya kita pakai cara yang dijelasin sama Bu Afifah tadi. 3 dikali 2 menjadi 6, dan lalu dikalikan silang. Kalau nggak salah gini sih ya, soalnya keputus-putus. Yang penyebut pertama dikalikan dengan pembilang yang pertama dikalikan dengan penyebut yang kedua, yaitu 1 kali 2 menjadi 2. Terus yang penyebut kedua dikalikan dengan pembilang kedua dikalikan dengan penyebut pertama, yaitu 3. 2 kali 3 menjadi 6. Lalu hasilnya menjadi 6/6 ditambah 6/6 ditambah menjadi 8/6. Maaf kalau salah, soalnya kepotong-potong. Iya, hasilnya berapa? Hasilnya 8/6. Coba Rizky, apakah sudah benar hasilnya dan cara pengerjaannya? Berapa Kak? Tadi hasilnya 8/6. Apakah ada yang salah apakah ada yang salah cara pengerjaan atau hasilnya? Ya, jadi tadi kan Raka sudah menyelesaikan soal dari Rizky. Nah, menurut Rizky, itu sudah benar cara dan hasilnya? Tunggu Bu, tadi saya lupa soalnya gitu. Oh, iya. Tadi soalnya kalau nggak salah 1/3. Tadi soal yang kamu berikan Heeh. 1/3 ditambah 2/2. Tunggu sebentar. Betul Kak, 8/6 gitu. Ya, udah betul ya. Coba sekarang gantian deh, Raka yang memberikan soal, kemudian Rizky yang menjawab.
Oke, baru saja tadi saya baru dapat chat dari Ibu Afifah untuk katanya berikan soal untuk Rizky. Nah, soal yang saya berikan adalah 2/3. Oke, lanjut. Soal yang akan saya berikan ke Rizky adalah 2/3 ditambah 3/2. DOL 9.48. Ya, Ibu ulang ya, soal untuk Rizky dari Raka tadi 2/3 ditambah 3/2. Nah, boleh coba diselesaikan. 12/6. 15/6. Coba sambil dijelaskan tahapan-tahapannya biar lebih paham. Caranya 2 kali 3 karena sama-sama penyebut sama dengan 6. Terus perkalian silang 2 kali 2 sama dengan 4. Lalu 3 kali 3 sama dengan 9. 9 kali 9/6 tambah 4/6 sama dengan 13/6. Ya, coba Raka, apakah cara dan hasilnya sudah benar? Iya, mungkin Bu. Kok mungkin belum, apa sinyalnya terputus atau gimana nih? Kenapa mungkin ya? Kalau saya jawabnya aku sih ini karena saya jujur baru mungkin untuk pertama kali ini yang mungkin saya datangnya juga sedikit terlambat tadi datang ke saya, jadi belum menyimak materi keseluruhannya. Hmm, ya, Ya, sepertinya Raka terputus ya. Nanti juga Ibu akan memberikan rekaman materi dari pembelajaran hari ini kepada Ibu Ina, biar nanti Ibu Ina yang mengirimkan kepada kalian gitu. Jadi nanti kalian bisa mempelajari kembali materi pembelajaran hari ini. Nah, tadi kita sudah belajar tentang pecahan biasa dan operasi hitung penjumlahan
pecahan biasa. Nah, sebenarnya ibu ada tugas. Nah, tugas kalian di rumah yakni terus belajar dan mencari tahu lagi tentang pecahan biasa dan penjumlahan pecahan biasa. Jadi di rumah jangan lupa untuk belajar lagi dan kalau misalnya masih ada yang bingung bisa mempelajari dari sumber yang lainnya. Nah, untuk tugas rumah, ibu memberikan tugas agar kalian bisa lebih paham gitu untuk belajar tentang penjumlahan pecahan biasa ini. Tapi karena tidak sambil ditulis dan tidak ada alat tulisnya ya di Rizky, jadi tugasnya ini sudah diganti dengan tadi ya yang tanya jawab tentang soal tadi yang Rizky menjelaskan cara pengerjaannya. Rizky juga memberikan soal kepada Raka dan yang lainnya. Nah, jadi penilaiannya nanti dari situ. Nah, jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan dan juga tetap mematuhi 3M, yang ini memakai masker saat keluar rumah, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertemu secara langsung di sekolah. Dan jangan lupa ya untuk selalu belajar dan selalu ingin mencari tahu tentang materi pembelajaran, baik yang sebelumnya, yang hari ini, maupun yang akan datang juga. Nah, terima kasih kepada Rizky yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Tetap semangat untuk selalu belajar. Dan jangan lupa 3M tadi ya. Terima kasih. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.